Selamat datang rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, Anda akan belajar menggunakan SPSS untuk membantu menganalisis korelasi dan juga regresi linear berganda. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Anda bisa menggunakan versi yang lebih baru atau yang lebih lama, juga saya kira masih relevan. Tapi sebelum kita mulai analisis, mari kita berkenalan dulu dengan SPSS. Berikut adalah tampilan dari SPSS. Mungkin yang akan Anda buka itu nanti langsung terbuka dua jendela. Jendela yang pertama itu ada judul di atasnya adalah judulnya dataset. Dataset ini berarti jendela ini akan mengumpulkan atau menyimpan informasi mengenai dataset, data yang akan diolah atau dianalisis. Kemudian jendela yang kedua itu nanti akan ada tulisan output. Nah, jendela yang kedua yang bertuliskan output ini itu adalah jendela yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data atau hasil analisis data. Oke, sekarang kita kembali ke dataset, jendela dataset. Pada jendela dataset ini, di bagian bawah Anda bisa lihat ada dua tab, data view dan juga variable view. Mungkin di tampilan Anda ada di sebelah kiri, agak sebelah kiri, namun di tampilan saya ada letaknya di tengah. Jadi dua sheet ini atau dua tab ini itu akan menampilkan dua hal yang berbeda. Yang pertama, pada tab data view, sesuai dengan judulnya, nama tabnya, yaitu tampilan data, maka tampilan ini akan menampilkan data. Nah, di tampilan ini, itu bentuknya seperti Excel, ya, berupa kotak-kotak, ada kolom dan baris. Nah, di tampilan ini juga kurang lebih seperti itu. Baris di sini ditandai dengan nomor, mulai dari nomor 1 sampai dengan seterusnya. Kemudian kolomnya ditandai dengan var. Var ini adalah singkatan dari variabel. Jadi setiap variabel itu nanti akan disajikan tiap kolom. Nah, sehingga datanya disajikan secara vertikal. Kemudian pada tab-tab variable view, ini akan menampilkan variabel yang ada pada dataset kita. Ya, di sini ada beberapa kolom yang bisa Anda lihat, mulai dari name, yaitu nama variabel, kemudian ada type, tipe variabel, kemudian ada width atau lebarnya, ya, lebar kolomnya, lalu ada decimal, label, values, missing, columns, align, measure, dan row. Nah, nanti ada beberapa kolom saja yang akan saya bahas, gitu ya, terutama kolom-kolom yang penting, seperti contohnya name, kemudian label, lalu ada measure, dan nanti mungkin akan kita bahas juga mengenai values. Oke, jadi ini tampilan dari SPSS. Kemudian di bagian atas itu nanti akan Anda temukan menu-menu. Ya, contohnya di sini ada menu home, kemudian ada menu insert dan lain sebagainya. Ya, di sini saya tidak bisa lihat dengan jelas karena ketutupan Zoom, jadinya nanti Anda bisa lihat di sana ya. Termasuk ada menu analyze. Nah, nanti kita akan menganalisis itu dengan menu analyze. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Jadi kita langsung masuk ke kasus saja. Sekalian Anda belajar menggunakan SPSS untuk analisis korelasi dan juga regresi linear berganda. Berikut adalah data fiktif mengenai konsumsi masyarakat, pendapatan masyarakat, dan IHK atau indeks harga konsumen yang diamati selama 10 bulan terakhir. Lakukan analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang mana variabel independen dan mana variabel dependen itu ada keterangan di bawahnya. Di mana cons itu adalah konsumsi masyarakat dengan satuan juta rupiah merupakan variabel dependen. Sementara dua variabel yang lainnya merupakan variabel independen. Nah, sehingga dalam dataset ini ada dua variabel independen, yaitu IND atau pendapatan masyarakat dalam satuan juta rupiah dan juga CPI, indeks harga konsumen, ini merupakan angka indeks. Nah, dari sini datanya ada di sebelah kanan ya. Nanti Anda bisa kopas dulu ke Excel, kemudian nanti supaya lebih mudah, kemudian Anda kopas ke SPSS. Instruksi analisisnya, identifikasi dan interpretasikan nilai-nilai statistik berikut. Yang pertama adalah koefisien korelasi, karena kita punya tiga variabel, maka nanti akan ada tiga korelasi bivariate ya, atau bivariate correlation, yaitu korelasi antara dua variabel, konsumsi dengan pendapatan, konsumsi dengan IHK, dan juga
pendapatan dengan IHK. Selanjutnya, Anda diminta untuk identifikasi dan juga interpretasikan nilai statistik koefisien konstanta, koefisien regresi untuk variabel pengeluaran pendapatan dan juga IHK, serta R-square atau koefisien determinasi. Oke, data yang tadi sebelumnya sudah saya kopas ke Excel. Nah, sehingga nanti ketika saya import atau saya masukkan ke dalam SPSS menjadi lebih mudah. Oke, ini tampilan Excel datanya. Saya kembali lagi ke tampilan SPSS. Sebetulnya ada beberapa cara untuk memasukkan dataset ke dalam SPSS. Ya, ini saya tunjukkan cara yang paling sederhana dan juga yang paling sering saya gunakan, yaitu dengan cara copy paste, ya, copy paste. Jadi pastikan Anda berada di data view, tampilan data view, kemudian kita akan mengisikan di sebelah sini. Ya, sebetulnya kita bisa mengisikan secara manual, misalnya diketikkan angka 70. Nah, di sini berarti variabel 1 ini nilainya adalah 70. Oke, kemudian pada pengamatan kedua misalnya nilainya adalah 65. Enter. Nah, seperti itu bisa secara manual. Tapi karena kita sudah punya datanya pada Excel, maka kita bisa kopas data tersebut pada Excel. Untuk lebih amannya, nanti Anda silakan pilih data yang akan dikopas itu mulai dari data pertama. Ini ya, ini data yang akan dianalisis adalah mulai dari konsumsi, jadi bulannya tidak ikut dianalisis ya. Jadi mulai dari konsumsi baris pertama sampai dengan IHK baris ke-10. Setelah itu kita copy, lalu pergi ke SPSS. Di sini klik kanan, kemudian ada atau kita pilih paste. Ya, kalau di tempat saya di versi 26 atau mungkin yang lebih baru juga itu ada dua pilihan, paste biasa dengan paste with variable name. Paste biasa ini berarti kalau kita mengkopinya tadi tanpa nama variabel. Sementara kalau kita kopinya dengan menggunakan nama variabel, kita bisa memilih paste with variable names. Karena saya mengkopinya tidak menggunakan nama variabel, maka saya pilih yang paste. Nah, di sini sudah terpaste semua, sudah tertempel semua yang ada di Excel. Nah, Anda amati di atas ini ada var 00002, kemudian ada var 00003, ada var 00004. Ini berarti variabel yang kedua, variabel yang ketiga, variabel yang keempat. Variabel yang pertama tadi sudah saya hapus ya. Jadi dimulai dari 2. Kalau misalnya belum ada variabel yang dihapus, maka akan dimulai dari 00001. Oke, ini adalah tampilan pada data view. Sekarang kita akan cek tampilan pada variable view. Nah, pada variable view sebelumnya ini jika Anda ingat itu masih kosong. Sebelum saya kopas ya, sebelum saya kopas datanya masih kosong. Nah, sekarang setelah saya kopas datanya muncul otomatis di sini ada name. Variable name yang pertama baris paling atas ini adalah var 00002. Nah, ini juga sesuai dengan nama variabel yang ada di atasnya ini. Gitu ya. Kemudian variabel yang kedua di baris kedua ini namanya adalah var 00003. Ini juga sesuai dengan variabel di kolom kedua pada data view, yaitu var 00002. Oke, kita kembali lagi ke variabel view. Nah, di sini perlu kita ubah nama-nama variabel ini supaya nanti dalam menganalisis jadi lebih mudah. Kalau menggunakan kode seperti ini, var 00002, jadinya lebih sulit nanti ya. Kita harus mengecek apakah variabel yang kedua ini, kemudian ketiga dan keempat, dan seterusnya. Nah, ini bisa saya ubah menjadi, tergantung tadi yang kita copy apa. Nah, kolom paling kiri itu adalah konsumsi, kemudian sebelah kanannya pendapatan, dan yang paling kanan adalah IHK. Nah, ini saya berikan nama sesuai dengan yang ada pada judul tabel ini ya. Untuk variabel yang baris pertama, ini saya berikan nama, Anda bisa klik 2 kali, kemudian dihapus semuanya, ketikkan konsumsi. Lalu untuk variabel yang kedua, pendapatan, dan yang variabel ketiga adalah IHK. Oke, untuk tipenya sebetulnya ada beberapa banyak tipe ya, numerik, koma, dot, kemudian string juga ada, date juga ada. Nah, tapi data yang kebetulan kita miliki ini adalah data numerik dan umumnya kita ketika menggunakan SPSS itu juga semuanya diubah menjadi data numerik dulu. Nah, contohnya kalau ada data nominal ya dengan skala ukuran nominal yang merupakan
variabel kualitatif, nah itu biasanya kita berikan kode dulu. Ya, misalnya tingkat pendidikan terakhir adalah SD itu diberikan kode 1, kemudian SMP diberikan kode 2 dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, sehingga pada tipe ini semuanya numerik, kemudian width ini dibuat default aja, yaitu 8 dengan desimal. Maksudnya desimal di sini adalah berapa angka di belakang desimal. Nah, ini kita buat default saja. Lalu ada label. Nah, label ini juga bisa kita sebut sebagai nama variabel gitu ya, atau lebih tepatnya keterangan variabel. Jadi kalau di sebelah kiri tadi ada name, nama variabel. Nama variabel ini adalah ya nama variabelnya ya, yang akan muncul nanti seperti apa. Nah, yang akan disimpan oleh SPSS seperti apa. Nah, ada syarat untuk memasukkan nama variabel. Ya, yang pertama adalah syaratnya adalah tidak boleh ada spasi. Kemudian yang kedua tidak boleh ada karakter-karakter spesial. Nah, jadi kalau misalnya harus ada spasi, maka biasanya kita berikan underscore seperti itu. Dan umumnya name atau nama variabel di sini itu dibuat singkat, gitu ya. Sementara penjelasan yang lebih panjang itu bisa kita tuliskan pada label. Kalau label ini berbeda dengan name. Yang name tadi tidak boleh menggunakan karakter spesial atau karakter-karakter khusus dan juga tidak boleh menggunakan spasi. Di label ini kita bisa menggunakan spasi. Misalnya di sini saya buat sama saja konsumsi, atau Anda juga bisa membuatnya konsumsi masyarakat. Enter. Ya, ini kalau saya perlebar kelihatan ya. Kemudian yang variabel kedua pendapatan dan variabel yang ketiga adalah IHK. Oke, ini agar sesuai konsisten dengan materi slide yang sudah saya buat labelnya sama dengan nama variabel. Oke, kemudian pada values ini kita isikan hanya jika angka-angka yang ada pada data view tadi, angka-angka yang kita masukkan di sini itu merupakan kode. Nah, seperti contohnya tadi, tingkat pendidikan SD diberikan kode 1 atau angka 1. Tingkat pendidikan SMP diberikan angka 2. Jadi masing-masing angka itu punya nilai atau punya labelnya sendiri. Nanti ya, masing-masing value ada labelnya sendiri. Oke, nah ini kalau Anda amati juga, ketika kita sudah selesai mengubah nama variabel, tadi pada data view juga sudah otomatis berubah. Nama variabelnya menjadi konsumsi, pendapatan, dan juga IHK. Ini kalau kurang lebar ya Anda bisa melebarkan seperti ini. Nanti yang akan berubah adalah width. Jadi ya, coba kita cek ke variable view. Sorry, kolom. Kolom ini yang akan berubah. Oke. Nah, kemudian bagian atau kolom yang penting lainnya itu adalah measure. Measure yang dimaksud dengan measure di sini itu adalah skala ukuran data. Anda mengenal skala ukuran data ada 4 ya, mulai dari yang paling lemah yaitu nominal, kemudian ada ordinal, ada interval, dan juga ada rasio. Nah, di SPSS ini sayangnya hanya ada 3. Ada scale, ordinal, dan juga nominal. Nah, kalau nominal dan ordinal kan juga sudah sesuai dengan yang Anda pelajari ya, sementara yang interval dan rasio akan masuk ke scale. Ini ya. Nah, 3 variabel ini itu merupakan data scale ya. Yang 2 konsumsi dan pendapatan ini adalah data rasio, sementara IHK itu adalah data dengan ukuran interval. Nah, jadi semuanya kita masukkan sebagai scale pada kolom measure. Oke, itu adalah proses input data dan juga spesifikasi variabel. Selanjutnya kita akan melakukan analisis korelasi. Pada analisis korelasi ini Anda bisa masuk ke menu Analyze. Sebentar, saya turunkan sedikit. Menu Analyze, kemudian pilih yang correlate. Nah, di correlate ini ada 3 pilihan, yaitu bivariate, partial, dan juga distances. Karena kita akan menguji korelasi antara 2 variabel, maka kita pilih yang bivariate. Setelah Anda pilih, itu nanti akan muncul jendela seperti yang ada pada tampilan. Pada jendela ini ada 2 kotak, kotak sebelah kiri dan juga kotak sebelah kanan yang besar ini ya. Kotak sebelah kiri ini nanti akan menampilkan seluruh variabel yang ada dalam dataset.
Tadi kita punya dataset, satu dataset yang berisi 3 variabel, yaitu konsumsi, pendapatan, dan juga IHK. Nah, maka pada kotak yang sebelah kiri ini akan muncul 3 variabel tersebut, yaitu konsumsi, pendapatan, dan IHK. Sementara pada variabel yang kanan ini, pada kotak yang kanan ini, di sini ada judul variabel. Nah, pada kotak yang kanan ini kita diminta untuk memasukkan variabel apa saja yang akan kita analisis. Dalam hal ini kita akan menganalisis korelasi bivariat. Ya, nah, jadi misalnya saya mau menganalisis korelasi antara konsumsi dengan pendapatan. Nah, ini Anda bisa klik konsumsi, kemudian klik panah kanan, atau Anda bisa klik dan geser, klik tahan dan geser, kemudian dilepaskan ke sini. Dilepaskan sebelah kanan. Ya, nah, jadi caranya macam-macam. Nah, di sini saya langsung memasukkan 3 variabel. Artinya semua variabel yang ada di dalam dataset saya masukkan ke dalam kotak kanan. Semuanya ini nanti akan dianalisis. Oke, kemudian di bagian bawah itu ada correlation coefficient. Ada 3 pilihan ya, Pearson, Kendall Tau, atau Spearman. Nah, kemarin Anda juga sudah pelajari masing-masing ini apa, ya, digunakan untuk apa. Nah, kita tahu kalau semuanya adalah variabel skala, yaitu skala rasio dan juga interval, maka kita bisa menggunakan Pearson. Kemudian untuk settingan yang lainnya dibuat default saja, lalu Anda bisa klik OK. Ditunggu sebentar, nanti akan muncul jendela baru yang berjudul output. Di sini Anda bisa lihat judulnya output, kemudian di sini adalah hasil perhitungannya di dalam tabel. Saya sudah mempersiapkan analisisnya juga dan sudah saya tulis di materi kuliah agar Anda bisa memahami, bisa membaca ulang, kemudian memahami dengan lebih baik, sehingga saya sekarang kembali ke PowerPoint. Nah, berikut adalah analisis korelasi. Hasilnya sama ya, sudah saya capture di sini. Nah, korelasi ini berbentuk matriks. Matriks itu berarti hubungan ya, hubungan antara yang di sini variabel yang ada di dalam kolom, kemudian ada yang di dalam ini yang di dalam kolom, kemudian ada yang di dalam baris. Itu. Yang pertama, tadi kita punya 3 variabel ya, konsumsi, pendapatan, dan juga IHK. Yang pertama kita punya konsumsi. Di kolom itu juga ada 3 kolom. Ada konsumsi, pendapatan, dan juga IHK sesuai dengan banyaknya variabel. Nanti makin banyak variabel, maka barisnya bisa makin ke bawah dan kolomnya bisa makin ke kanan. Oke, pada kolom yang pertama, kotak yang pertama. Nah, di sini ada variabel konsumsi di dalam baris, kemudian ada variabel konsumsi juga di dalam kolom. Nah, di sini nilainya 1. Apa ini 1? 1 ini adalah Pearson correlation. Jadi koefisien korelasi Pearson untuk hubungan antara konsumsi dengan konsumsi sama dengan 1. Nah, artinya apa? Artinya ada korelasi positif sempurna antara 2 variabel itu. Ya, ini masuk akal sekali karena kedua variabelnya sama, yaitu sama-sama konsumsi. Angka-angka di dalamnya itu juga sama. Nah, sehingga memiliki korelasi yang positif sempurna. Untuk signifikansinya ini, sementara Anda lewati dulu karena Anda belum belajar teori probabilitas ya. Kemudian ada N besar di sini, itu artinya adalah pengamatan. Banyaknya pengamatan ada berapa. Oke. Kemudian sekarang kita kaitkan antara konsumsi dengan pendapatan. Jadi variabel yang ada di dalam baris adalah konsumsi, kita masih lihat di baris pertama ya. Kemudian di kolomnya kolom kedua yaitu pendapatan. Nah, di sini tertulis 0,981. Nah, jadi di SPSS itu 0, ditulis langsung poin gitu ya. 0.981 gitu ya. Tapi bacanya kalau dalam bahasa Indonesia kita baca 0,981. Koefisien korelasi Pearson antara konsumsi dan pendapatan ini bernilai positif dan nilainya 0,981. Kemarin Anda juga sudah pelajari bahwa koefisien korelasi itu rentangnya antara -1 sampai dengan +1. Ya, makin mendekati -1 berarti korelasi negatifnya makin kuat. Makin mendekati +1 berarti korelasi positifnya makin kuat. Nah, di sini koefisien korelasinya bernilai positif. Berarti antara konsumsi dengan pendapatan itu mempunyai hubungan yang positif. Seberapa kuat hubungannya adalah 0,981. Artinya dekat sekali dengan 1. Berarti sangat kuat ya, atau memiliki hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut.
Konsumsi yang tinggi berkorelasi dengan pendapatan yang tinggi. Begitu pula konsumsi yang rendah juga berkorelasi dengan pendapatan yang rendah. Sekarang kita kaitkan antara konsumsi dengan IHK. Konsumsi masih ada di baris pertama, sementara IHK ada di kolom yang paling kanan. Di sini tertulis atau hasil perhitungan koefisien korelasinya adalah negatif 0,952. Nah, di sini ada tanda negatifnya. Di depannya itu ada tanda negatif, berarti menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara konsumsi dengan IHK itu adalah negatif. Hubungannya berbalik arah, ya, berkebalikan. Dan di sini nilai koefisiennya adalah 0,952, mendekati negatif 1 juga. Nah, berarti korelasi negatifnya juga kuat. Ya, artinya konsumsi yang tinggi itu berkorelasi dengan IHK yang rendah, sementara konsumsi yang rendah berkorelasi dengan IHK yang tinggi. Ada satu pasangan lagi yang belum kita analisis ya, yaitu di bawahnya ini, yaitu antara variabel pendapatan baris kedua dengan variabel IHK. Kalau antara variabel pendapatan dengan konsumsi 0,981 tadi sudah kita analisis sama dengan yang ada di atas ini. Yang belum kita analisis adalah korelasi antara pendapatan dengan IHK. Nilainya negatif, berarti ada korelasi negatif antara pendapatan dengan indeks harga konsumen. Nah, di sini masuk akal ya, karena makin tinggi indeks harga konsumen, itu berarti rata-rata harganya rata-rata harga barang konsumsi itu makin mahal, sehingga pendapatan real masyarakat itu berkurang. Begitu, jadi korelasinya negatif. Dan di sini nilainya 0,911, mendekati negatif 1. Ya, artinya korelasinya juga kuat. Pendapatan yang tinggi berkorelasi dengan IHK yang rendah, sementara pendapatan yang rendah berkorelasi dengan IHK yang tinggi. Seperti itu analisis korelasi. Jadi Anda tidak perlu menghitung secara manual kalau Anda menggunakan software statistik. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Saya kembali lagi ke SPSS. Untuk melakukan analisis regresi linear berganda, caranya kita masuk ke menu Analyze, kemudian Anda bisa memilih regression di bawahnya correlate tadi. Lalu di sini ada banyak pilihan ya. Anda pilih yang linear karena kita akan menganalisis regresi linear. Setelah Anda klik, nanti akan muncul jendela baru di sini untuk menspesifikasikan mana sih variabel yang independen dan mana variabel yang dependent. Oke. Berdasarkan soal tadi, sudah diketahui bahwa variabel dependent-nya itu adalah konsumsi. Nah, sehingga variabel dependent ini saya masukkan ke dalam kotak, variabel konsumsi ini saya masukkan ke dalam kotak dependent. Sementara dua variabel yang lainnya saya masukkan ke dalam kotak independent. Oke, nah sementara kita analisis seadanya dulu, artinya belum ada metode-metode yang berbeda ya, seperti contohnya adalah stepwise, kemudian ada forward atau backward, kita masih menggunakan metode yang umum. Secara default yaitu metode enter. Nah, setelah itu Anda klik OK, tunggu sebentar, nanti akan muncul output-nya. Seperti halnya analisis korelasi tadi, yang output-nya ditampilkan pada jendela output, analisis regresi, output-nya juga ditampilkan pada jendela output. Seperti ini ya. Dan SPSS belum Anda tutup, jendela yang output sebelumnya, itu nanti akan melanjutkan analisis atau melanjutkan menampilkan output hasil olahan data yang berikutnya. Nah, di sini yang untuk regression itu dimulai dari anak panah yang warna merah ini. Ada beberapa tabel yang dihasilkan, tapi kita fokus kedua, yaitu kedua tabel ya, model summary dan juga koefisien yang ada di paling bawah. Oke. Sementara yang lainnya nanti Anda bisa lewati terlebih dahulu, nanti akan kita dalami di statistika bisnis yang kedua. Oke, saya pindah ke PowerPoint karena sudah saya catat ya, untuk hasil analisis regresi linear berganda. Pada analisis regresi linear, Anda kemarin mengenal analisis regresi linear sederhana, di mana regresi linear sederhana itu berarti hanya memiliki satu variabel independen atau satu variabel X. Sementara kalau dalam model tersebut ada lebih dari satu variabel X, maka disebut dengan regresi linear berganda. Oke, dalam contoh yang kita gunakan ini, kita memiliki dua variabel X, yaitu pendapatan dan juga IHK.
Nah, oleh karena itu namanya adalah regresi linear berganda. Oke, sama halnya dengan regresi linear sederhana, kemarin Anda juga belajar persamaan regresinya, yaitu Y cap sama dengan A ditambah B dikalikan dengan X. Ya, sementara pada regresi linear berganda, itu Y cap sama dengan A ditambah beta 1, B1 dikalikan X1, ditambah B2 kalikan X2, ditambah B yang K kalikan X yang K. Jadi tergantung berapa jumlah K atau jumlah variabel independennya. Gitu. Nah, di sini juga seperti itu. Karena kita punya dua variabel independen, yaitu pendapatan dan juga IHK, maka nanti koefisien regresi atau B yang kita estimasi itu juga ada dua. Sementara koefisien konstantanya tetap ada satu. Di mana koefisien-koefisien itu berada? Koefisien tersebut berada pada tabel koefisien, yaitu tabel yang ada letaknya di paling bawah tadi pada output SPSS. Nah, di sini sudah saya capture dan saya letakkan di sebelah kanan, tabel koefisien. Ya. Jadi di sini ada model yang pertama yang kita estimasi, kemudian ada baris subbaris yang pertama yaitu konstan, kemudian ada pendapatan dan juga IHK. Konstan di sini ya maksudnya seperti konstanta. Gitu ya. Kemudian ada pendapatan, ada variabel yang pertama tadi variabel X yang pertama dan ada IHK yaitu variabel X yang kedua. Di sebelah kanannya ini ada beberapa kolom. Dua kolom pertama ini adalah unstandardized coefficient. Nah, di sini ada keterangan B dan juga ada std.error atau standard error of estimate. Gitu ya. B di sini itu adalah huruf B atau koefisien regresi yang Anda koefisien regresi atau koefisien konstanta yang Anda estimasi kemarin secara manual ya. Nah, jadi ada A dan juga ada B sebetulnya di sini. Kalau A itu adalah koefisien konstanta, sementara B itu adalah koefisien regresi. Kemudian di sini ada standard error of estimate. Jadi masing-masing estimasi koefisien ini itu pasti ada errornya dan errornya dihitung di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanannya lagi di sini ada standardized coefficient. Nah, di sini ada B juga tapi beta gitu ya. B-nya sama dengan ini. Bedanya adalah pada unstandardized coefficient, ini koefisien ini diregresi berdasarkan data asli. Sementara beta atau B yang ada di bawah atau di dalam kolom standardized coefficient ini diestimasi dengan mentransformasi nilai-nilai data tersebut menjadi nilai baku ya atau nilai Z. Kemudian di sini ada nilai T dan ada nilai signifikannya. Nah, untuk dua kolom yang terakhir ini nanti Anda lewati dulu karena Anda butuh pemahaman mengenai teori probabilitas dan juga pengujian hipotesis sebelum bisa menerjemahkan ya atau menginterpretasikan hasil-hasil di dua kolom yang sebelah kanan. Hari ini kita fokus pada koefisien regresi dan juga koefisien konstanta. Nah, jadi pertanyaan mana yang menjadi koefisien konstanta dan juga koefisien regresi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa B yang ada di kolom pertama ini itu mencakup dua, yaitu A dan B, koefisien konstanta dan juga koefisien regresi. Kita punya satu model dengan dua variabel X. Berarti koefisien regresinya nanti juga akan ada dua. Sementara koefisien konstantanya tetap ada satu. Nah, yang Anda lihat 130,225, ingat ini dibaca, titik ini dibaca koma ya di SPSS ya. Jadi bukan 130.225, tapi 130,225. Nah, nilai ini itu merupakan koefisien konstanta. Kalau Anda lihat sebelah kiri, ini adalah konstan. Ya, artinya di sini adalah koefisien konstanta, yaitu nilai A. Kemudian di bawahnya ada 0,348. Di sini ada di variabel pendapatan. Ini yang disebut dengan koefisien regresi untuk variabel pendapatan. Kemudian untuk variabel yang kedua, variabel X yang kedua, yaitu IHK, koefisien regresinya adalah sebesar negatif 0,504. Oke, jadi yang paling atas konstan, ini pasti koefisien konstanta. Kemudian selanjutnya baru koefisien regresi. Ya, nanti diurutkan berdasarkan masing-masing variabel independen. Nah, sehingga dari sini saya bisa menuliskan modelnya. Modelnya menjadi konsumsi yang diestimasi itu sama dengan 130,225 ditambah 0,348 dikalikan pendapatan dikurangi dengan 0,504 dikalikan dengan IHK. Kenapa dikurangi? Karena koefisien regresi untuk variabel IHK bernilai negatif. Ya, oleh karena itu dikurangi dengan 0,504
kalikan dengan IHK. Oke, jadi 130,225 ini merupakan koefisien konstanta. Artinya apa? Artinya adalah rata-rata konsumsi masyarakat sebesar 130,225 juta rupiah ketika pendapatan sebesar 0 juta rupiah dan IHK sebesar 0 satuan. Nah, jadi konsumsi masyarakat rata-ratanya sebesar 130,22 juta rupiah. Kemudian 0,348 ini merupakan koefisien regresi untuk variabel pendapatan. Ya, artinya peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,348 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Apa variabel lain itu? Dalam model ini variabel lain adalah IHK. Jadi asumsinya atau syaratnya adalah IHK ini nggak boleh berubah. Nanti kalau pendapatannya berubah dan IHK-nya berubah, ya konsumsinya diestimasi bisa berapapun itu ya, tidak harus bertambah gitu ya, bertambahnya nggak harus kelipatan 0,348. Sebaliknya, penurunan pendapatan masyarakat sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan konsumsi sebesar 0,348 juta rupiah dengan asumsi variabel lainnya tetap. Oke, itu adalah koefisien regresi untuk variabel pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah koefisien regresi untuk variabel IHK. Di sini tertulis negatif 0,504. Nah, di sini ada tanda negatif. Tanda negatif ini berarti hubungannya negatif ya. Variabel X berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Artinya IHK itu berpengaruh negatif terhadap konsumsi. Makin tinggi IHK, konsumsi masyarakat makin rendah. Ya, atau rendahnya IHK menyebabkan tingginya konsumsi masyarakat. Ya, atau secara lengkap misalnya bisa saya tuliskan seperti ini. Peningkatan IHK satu satuan akan menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 0,504 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian penurunan IHK satu satuan akan meningkatkan konsumsi masyarakat sebesar 0,504 juta rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Nah, di sini Anda bisa perhatikan ya, di sini ada peningkatan dengan menurunkan konsumsi. Peningkatan IHK menyebabkan peningkatan IHK menurunkan konsumsi, sementara penurunan IHK meningkatkan konsumsi. Berbeda dengan yang koefisien regresi untuk variabel pendapatan yang tadi bernilai positif. Peningkatan pendapatan meningkatkan konsumsi. Penurunan pendapatan menurunkan konsumsi. Ya, itu yang disebut dengan pengaruh positif atau pengaruhnya searah. Oke, dan yang terakhir adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini tabelnya berbeda. Tabelnya adalah nomor 2 dari atas, ya, yaitu tabel yang judulnya model summary. Nah, pada model summary ini itu ada tulisan R square, ya, karena koefisien determinasi ini kemarin dilambangkan dengan R square. Nilainya adalah sebesar 0,982. Kemarin sudah ada pelajari juga ya bahwa koefisien determinasi itu berkisar antara nilai minimalnya adalah 0 sampai dengan nilai maksimalnya adalah 1. Oke, dan di sini nilainya adalah 0,982. Kemarin juga sudah Anda pelajari, kalau misalnya garis regresi itu mampu secara sempurna menggambarkan sebaran datanya, maka koefisien R square-nya akan sama dengan 1. Ya. Nah, sementara di sini R square-nya tidak sama dengan 1, tapi mendekati 1, yaitu 0,982. Artinya apa? Artinya dalam hal ini pendapatan masyarakat dan IHK, yaitu dua variabel independen dalam model, dapat menjelaskan 98,2% variasi konsumsi. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang atau konsumsi masyarakat itu kan pasti banyak sekali. Ya, selain pendapatan dan juga selain tingkat harga IHK, mungkin ada juga selera, gitu ya. Mungkin ada juga momen-momen mendekati hari raya misalnya. Itu juga akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Nah, dalam model ini yang kita analisis itu adalah dua variabel independen, yaitu pendapatan dan juga IHK. Dengan R square sebesar 0,982. Itu artinya dua variabel independen yang ada dalam model mampu menjelaskan sebanyak 98,2% faktor-faktor yang menjelaskan atau yang mempengaruhi konsumsi masyarakat. Nah, dari 100% tentunya ada sisanya ya. Sisanya adalah sebesar 1,8%.
Nah, 1,8% ini konsumsi masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain yang ada di dalam model. Nah, jadi bisa aja selera tadi ya seperti saya sampaikan, kemudian bisa juga tingkat bunga acuan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Nah, jadi itu eh, hasil belajar kita mengenai analisis korelasi dan juga analisis regresi linear berganda. Kalau menggunakan perhitungan secara manual, tentunya analisis regresi linear berganda ini menjadi lebih kompleks ya, apalagi kalau variabelnya makin banyak. Gitu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan bantuan software statistik untuk menghitung atau mengestimasi koefisien-koefisien yang kita perlukan. Selanjutnya, Anda sudah belajar mengenai praktik menggunakan SPSS, Anda silakan melakukan praktik secara mandiri. Ya, saya sudah menyertakan soal di dalam LMS itu. Silakan Anda kunjungi tugas yang terakhir ya di minggu ke-15 ini untuk Anda cek datanya ada apa saja, kemudian Anda lakukan analisis, capture semua outputnya atau yang diperlukan, kemudian analisis masing-masing nilai statistik yang ditanyakan pada soal. Ya, Anda bisa menggunakan materi ini yang juga akan saya share di LMS sebagai panduan. Seperti itu. Oke, kalau begitu ini yang bisa saya sampaikan untuk materi minggu ke-15. Silakan Anda kerjakan tugas dengan baik dan juga kumpulkan di LMS sebelum deadline-nya berakhir. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di kampus.